Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fadilah, NIM 1904027417 dari kelas Pendidikan Geografi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi desa dan kota. Di sini, yang pertama kita akan bahas pengertian desa menurut para ahli. Yang pertama ada Bambang Utoyo. Menurutnya, desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. Yang kedua ada William Ogburn dan M.F. Nimcoff. Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas. Dan yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur desa. Unsur desa ada 3. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia yang berada di pedesaan, terutama kondisi fisik, terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Yang kedua ada penduduk, yaitu kumpulan manusia dalam suatu desa dengan segala aktivitasnya. Yang ketiga yaitu perilaku. Perilaku itu ikatan sosial antar desa ya, seperti gotong royong. Jadi ketiga unsur ini selalu berkaitan agar terciptanya suatu desa. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa ada 6. Yang pertama, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Jadi, masyarakat yang ada di desa itu mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Kemudian, yang kedua, pertanian sangat bergantung pada musim, di mana ketika masyarakat yang bekerja sebagai petani itu selalu melihat musimnya untuk mengelola sawah, apakah cocok untuk ditanami padi, jagung, tebu, atau yang lainnya. Itu tergantung pada musim. Yang ketiga, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Jadi, kehidupan yang ada di desa itu sangat erat dengan gotong royong. Yang keempat, struktur perekonomian bersifat agraris. Yang kelima, norma agama dan hukum adat masih kuat. Jadi di sini peraturan adat daerah setempat itu masih dipegang teguh sama penduduk desa tersebut. Jika ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi yang diatur pada wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan desa. Yang pertama, ada desa swadaya, yaitu desa yang masih tradisional, di mana hukum adat istiadatnya masih sangat kental dan dipegang erat oleh masyarakat setempat. Bahkan pada desa swadaya ini, kegiatan bercocok tanam masih dilakukan sangat tradisional dan sangat sederhana, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam untuk mengelola wilayah tersebut. Kemudian yang kedua ada desa swakarya. Desa swakarya ini merupakan desa yang mengalami transisi, di mana
desa ini sudah mengalami beberapa kemajuan dibanding desa swadaya. Kemudian yang ketiga adalah desa swasembada. Desa swasembada ini merupakan desa yang paling maju di antara dua yang saya sebut tadi. Bahwasanya di desa swasembada ini perkembangan teknologi sudah mulai masuk dan digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengelola wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah potensi desa. Di sini potensi desa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada potensi fisik yang terdiri dari tanah, air, iklim, angin, manusia, dan ternak. Yang kedua ada potensi non-fisik, yaitu sosial, budaya, dan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi desa. Ada 4 fungsi desa yang saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama adalah desa sebagai hinterland. Desa merupakan agraris, desa manufaktur, desa nelayan, dan desa industri. Kedua, sebagai pelestari kearifan. Jadi di sini banyak sekali kebudayaan lokal yang hingga kini tetap lestari di masyarakat pedesaan karena prinsipnya masyarakat pedesaan adalah tetap menjaga kearifan lokal daerah setempat. Kemudian jika ada yang melanggar pasti akan dikenakan sanksi yang telah diatur oleh masyarakat setempat. Yang ketiga ada sumber tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang berasal dari desa dipekerjakan di kota, dia pasti menjadi pekerja yang sangat ulet karena di desa sudah sering mereka bekerja secara teliti dan secara ulet untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya. Dan fungsi yang keempat ada mitra pembangunan, tergantung dengan hubungan atau kerjasama yang dilakukan masyarakat di dalamnya. Ini selanjutnya itu ada gambar interaksi antara desa dan kota. Bisa dicermati sendiri-sendiri ya, teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor yang menentukan bentuk desa. Yang pertama ada letak desa, yang kedua ada iklim, yang ketiga ada tanah, dan yang terakhir ada air. Untuk poin yang ini adalah pola desa. Jadi desa itu pasti memiliki pola tergantung dengan wilayah desa tersebut. Bentuk dari objek desa, cara masyarakat desa melangsungkan hidupnya dipengaruhi oleh letak desa dan keadaan fisik terutama tanah dan pola pikir manusia. Yang pertama ada pola memanjang. Pola memanjang ini mengikuti areal jalan dan daerah transportasi, serta berada di daerah sungai yang mengalir biasanya di daerah pantai dataran rendah. Jadi, rumah-rumah masyarakat itu yang memiliki pola memanjang itu biasanya hidup di aliran sungai atau pantai, mengikuti garis pantai tersebut. Kemudian yang kedua adalah pola mengelompok, sumber air mata air, dan keadaan fisik lainnya. Biasanya ini ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi biasanya itu ada di daerah gunung. Ada beberapa wilayah yang mengelompok membentuk suatu desa. Kemudian ada berjarak jauh lagi dan mengelompok membentuk suatu desa. Itu tergantung sama keadaan fisik wilayah tersebut. Dan yang ketiga ada pola tersebar. Keadaan yang fisik yang tersebar dan tidak di suatu tempat tertentu. Biasanya ini ada di dataran tinggi. Jadi seperti ketika dia ada di dataran tinggi hanya terdapat beberapa rumah. Kemudian mencari dataran yang lebih rendah yang sekiranya tidak menimbulkan bencana atau resiko bencana itu nanti ada rumah dan itu polanya tersebar, rumahnya hanya sedikit-sedikit tidak bergerombol.
Poin selanjutnya adalah tata ruang desa. Yang pertama adalah desa mengelilingi fasilitas tertentu. Biasanya di sini terjadi pada desa yang sudah maju, di mana fasilitas pemerintah yang disediakan biasanya itu dikelilingi sama kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk memenuhi kehidupan mereka. Seperti biasanya adalah puskesmas, balai desa itu biasanya dekat sama permukiman warga. Kemudian yang kedua adalah desa terpusat. Di sini desa terpusat itu berarti desanya memusat pada suatu tempat di mana di tempat tersebut terdapat beberapa fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah desa memanjang pesisir. Di sini biasanya terjadi pada daerah pantai. Jadi mereka mendekati pantai, bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, berikutnya kita sudah memasuki kota. Yang pertama adalah konsep kota. Kota merupakan kawasan permukiman dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kedua, kota merupakan hasil dari perkembangan desa dalam perluasan permukiman dan peningkatan jumlah penduduk. Dan yang ketiga adalah kota berfungsi sebagai pusat permukiman dan aktivitas manusia sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi wilayah di sekitarnya dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri, dan kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah kota sebagai pusat kebudayaan. Yang kedua, kota sebagai pusat perdagangan. Ketiga, kota sebagai pusat industri. Keempat, kota sebagai pusat pemerintahan. Kelima, kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah kota berdasarkan jumlah penduduknya. Di sini, poin berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Yang pertama adalah faktor alam, yaitu potensi alam, di mana potensi alam ini sangat berpengaruh pada perkembangan kota. Jika potensi alamnya ini baik dan kaya akan sumber daya alam, kemudian dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat, maka hal ini akan mendorong perkembangan kota tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor budaya. Di sini faktor budaya yang dimaksud adalah pola pikir manusia, di mana pola pikir manusia untuk memajukan kota itu sangat berdampak pada perkembangan kota. Jika mereka mau bersinergi bersama untuk membangun kota tersebut menjadi kota yang lebih baik, maka pola pikir mereka akan terarah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh kota tersebut. Ketiga adalah faktor kependudukan, yaitu alamiah, urbanisasi, latar belakang, dan dampak, di mana kependudukan ini sangat berkaitan dengan dua faktor sebelumnya, yaitu dia adalah pemilik ide untuk mengembangkan suatu kota tersebut. Apabila sumber daya manusianya itu memenuhi standar untuk mengembangkan kota, maka semua yang akan diinginkan akan tercapai. Kemudian, ada tahap-tahap perkembangan kota menurut J.M. Houston. Bisa dibaca sendiri itu ada 3 tahap, yaitu stadium pembentukan inti kota, stadium formatif, dan stadium modern. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Yang pertama ada Eopolis, polis, metropolis, megapolis, trianopolis, dan nekropolis. Keterangannya dapat dibaca sendiri pada slide yang sudah ada. Nah, di sini kita masuk pada inti pembahasan kita, yaitu interaksi desa dan kota. Interaksi adalah suatu tindakan antara dua objek atau lebih yang saling mempengaruhi. Interaksi desa dan kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Nah, dengan adanya interaksi desa dan kota dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif buat kedua wilayahnya. Kemudian, apa sih faktor penyebab interaksi antar wilayah? Yang pertama adalah
region komplementari, yaitu wilayah saling melengkapi, di mana tiap daerah itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, entah itu dalam bentuk sumber daya alamnya, entah itu dalam sumber daya manusianya, barang atau jasa. Nah, karena hal inilah banyak desa dan kota yang akhirnya jadi saling melengkapi. Jadi kebutuhan yang tidak ada di kota pasti akan disuplai oleh desa, seperti contohnya adalah sayur-sayuran dan apa-apa yang tidak ada di kota. Kemudian begitu dengan sebaliknya, kebutuhan yang tidak ada di desa pasti akan disuplai oleh kota. Kemudian yang kedua adalah intervening opportunity, yaitu kesempatan intervensi. Faktor yang kedua adalah intervening opportunity, yang artinya adalah kesempatan intervensi. Nah, kalau faktor yang ini itu bisa dari dua arah. Bisa juga jadi pendorong interaksi, tapi bisa juga malah menghambat interaksi suatu wilayah. Kemudian yang ketiga adalah spatial transferability, yaitu kemudahan perpindahan ruang. Faktor yang ketiga adalah kemudahan perpindahan ruang. Kemudahan perpindahan ruang itu adalah perpindahan barang atau jasa pada suatu wilayah sangat mempengaruhi. Kemudahan ini bisa berupa jarak yang lebih dekat, biaya transportasi yang lebih murah, dan aksesibilitas yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Kemudian, dalam interaksi desa dan kota, pasti ada masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama adalah konflik pemanfaatan lahan. Yang kedua adalah konflik di pedesaan dan perkotaan. Yang ketiga adalah dampak pertumbuhan permukiman terhadap kualitas lingkungan. Sekian penjelasan dari saya mengenai interaksi desa dan kota. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.